Ini harganya 5.000 ya. Ada cabenya. Itu nanas sama kedondong dan melon 1000-an. Jadi semuanya ini 5.000. Ini bukan bunda ya. Ini yang beli anak bunda dan ini kesukaan anak bunda. Ini bunda beli nasi kuning di sebelahnya rumah bunda. Kalau dari rumah bunda sekitar 30 meter ya. Ini 10.000 sekian ini ya. Katanya kalau beli perkedel kentangnya saja juga boleh, atau mihunya saja, atau nasi kuningnya saja. Ini perkedel 1000-an, 3.000 ya. Berarti yang nasi kuning sama mihunya 7.000. Mari sarapan ya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang bertanya mengenai tidak patuh pada suami, itu hukumnya bagaimana? Jadi kalau suami itu perintahnya itu tidak maksiat, ya harus dipatuhi. Kalau tidak patuh dosa. Itu suami yang sudah melaksanakan perintah Allah yang berupa sudah memberikan nafkah lahir dan batin. Ini ada pertanyaan, Bunda, saya pernah dengar ceramah kalau istri itu keluar rumah tanpa izin suami itu hukumnya katanya dosa. Jadi gini ya, si Pak Kiai yang ceramah tadi itu menjelaskan tentang atau mencontohkan tentang suami yang baik yang sudah memberikan nafkah lahir dan batin. Bagaimana kalau dibalik, si suami enggak memberikan nafkah lahir dan batin, atau memberikan nafkah lahir saja, atau memberikan nafkah batin saja. Jadi tidak sempurna ya, kalau harus melakukan yang berupa nafkah batin saja atau nafkah lahir saja, itu harus dilakukan keduanya, baru si istri itu wajib melayani suami di tempat tidur, melayani ya, menyiapkan makan minum itu wajib. Jadi yang dimaksud memberikan nafkah batin itu bukan hanya melakukan hubungan intim saja, tapi dari tutur kata yang baik, yang lembut, itu namanya memberikan nafkah batin. Jangan berpikiran sempit. Yang dimaksud nafkah batin bukan melakukan hubungan intim saja, tapi tutur katanya baik. Jadi kalau ada suami yang tiap harinya tuh marah-marah, nendang, mukul, atau tidak nendang, tidak mukul, tapi marah, jadi marah-marah, membentak. Nah, si suami yang model begini ini berarti masih belum memberikan nafkah batin. Nah, kalau si suami belum memberikan nafkah batin, si istri ya tidak wajib patuh. Makanya kalau ada istri keluar rumah, kabur dari rumah tanpa izin suami, yaitu hukumnya tidak dosa. Mengapa kok tidak dosa? Ya karena si suami belum memberikan nafkah batin. Jadi harus melaksanakan kedua-duanya ya, memberikan nafkah lahir dan batin. Nah, setelah itu si istri kok nggak patuh. Nah, si istri yang model begini ini dosa. Tapi kalau si suami tidak memberikan nafkah batin, yang diberikan hanya nafkah lahir saja, nafkah batin tidak diberikan, terus istrinya kabur dari rumah, ya ini nggak apa-apa, hukumnya nggak dosa. Itu ada keterangannya di dalam kitab. Jadi jangan mentang-mentang setelah menikah, terus suami merasa punya kekuasaan penuh, istrinya harus nurut, harus begini begitu. Nah, nggak seperti itu. Allah itu maha adil, memberikan hak yang sama. Jadi kalau si suami nggak memberikan nafkah, istri nggak wajib melayani, begitu. Jadi yang selama ini yang saya dengar ceramah itu hanya menjelaskan atau mencontohkan suami yang baik yang sudah memberikan nafkah lahir dan batin, si istri harus patuh. Bagaimana kalau dibalik? Kalau si suami tidak melaksanakan perintah Allah yang berupa memberikan nafkah lahir dan batin, terus istrinya kabur dari rumah, ya itu wajar, meskipun tanpa izin nggak dosa. Kenapa? Karena suaminya belum memberikan nafkah batin. Jadi marah-marah, membentak, berantem ya, itu berarti menunjukkan belum memberikan nafkah batin. Jadi jangan dikira si istri yang keluar rumah tanpa izin suami ini dosa, enggak. Itu ada keterangannya kok dalam kitab.
Jadi istri yang keluar dari rumah tanpa izin suami tidak dosa. Kalau si suami itu belum memberikan nafkah batin. Jadi nafkah batin itu bukan melakukan hubungan intim saja, tapi dari tutur kata yang baik, yang lembut. Jangan berpikiran sempit. Cuci baju, cuci piring, masak itu kewajiban suami. Itu ada keterangannya di dalam kitab. Bagi yang mondok-mondok ya insya Allah sudah paham ya. Bagi yang belum mondok mungkin sebagian ada yang belum paham, ada yang sudah paham kalau memang sudah mencari ilmu. Makanya wajib mencari ilmu itu wajib ya hukumnya. Biar tahu. Jadi yang selama ini orang-orang itu beranggapan kalau cuci baju, cuci piring, masak itu kewajiban istri, mencari nafkah di luar rumah itu kewajiban suami. Padahal suami itu kewajibannya mencari nafkah, terus cuci baju, cuci piring, masak itu juga kewajiban suami. Si istri itu kewajiban melayani suaminya di tempat tidur dan merawat anak. Menetai anak itu bukan kewajiban, tapi hukumnya itu sunnah ya. Jadi setelah melahirkan nggak mau menetai ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau menetai sampai bertahun-tahun ya itu nanti ya ada imbalannya juga dari Allah Ta'ala, disentil dengan penyakit ya. Makanya ibu-ibu yang ikhlas begitu melahirkan menetai anaknya terus menerus sampai bertahun-tahun, setelah itu lahir anak kedua, ketiga dan seterusnya tetap mau menetai ya biasanya ya diberikan kesehatan oleh Allah. Tidak ada masalah di payudaranya, biasanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang selama ini beranggapan kalau istri itu nggak mau masak itu dosa itu, mudah-mudahan setelah tahu video ini jadi ngerti ya. Jadi masak, nyapu, ngepel, cuci baju, cuci piring itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Jadi kalau istri nggak mau jangan dimarahin ya. Cari aja pembantu. Kalau memang uangnya nggak cukup ya cobalah ya. Sebagai seorang istri itu harus paham kalau memang suaminya itu penghasilannya sedikit, ya cobalah bantu-bantu ya. Bantu-bantu itu kan termasuk perbuatan yang baik, akhlak yang mulia ya. Berarti sudah patuh perintah Allah yang berupa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan.